Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jalaluddin Murki. Seperti biasa kita jumpa di kegiatan khusus hari ini, santai suasana sore, pada kegiatan podcast yang episode ke-40. Alhamdulillah, episode terakhir di tahun 2021. Besok kita akan ketemu di episode selanjutnya di tahun 2022. Episode penutup di tahun 2021 ini saya alhamdulillah bisa berkumpul dengan teman-teman pegiat pendidikan non formal, pegiat pendidikan kesetaraan. Di sini ada Pak Johan dari Aceh, ada Pak Doni. Ini saya kesempatan hari ini akan mencoba mewawancari beliau berkaitan dengan CSR dari pendidikan. Mereka tidak hanya sebatas bergelut di bidang pendidikan, tetapi di 9 aspek kehidupan masyarakat. Ya, mereka bisa memberikan pelayanan di 9 aspek kehidupan masyarakat. Di sampingnya ada Mbak Rika juga, Mbak Ica ya, Mbak Ica, mohon maaf, bukan Rika Rahim tapi Mbak Ica, Mbak Ica, Mbak Ica sebagai pendamping, sebagai administrator di PKBM ya, Iya. Administrator di PKBM. Ada Kang Wawan, tapi beliau yang memegang layar hari ini, yang membantu saya untuk kegiatan podcast episode ke-40 ini. Baik, sebelumnya sebagaimana biasa, podcast ini ditayangkan di TV Tara, TV-nya Pendidikan Kesetaraan, untuk menjadikan tutor bangkit memperkokoh Indonesia. Itu intinya. Nah, pada bincang sore ini saya sengaja mengundang Pak Doni. Selamat sore Pak Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Prof. Boleh memperkenalkan diri Pak Doni? Siap. Ya, saya namanya Doni Kurniawan, ya, tapi lebih dipanggilnya Doni, Prof. Oke. Seperti itu. Saya dari SOS Children Village Indonesia. Wis, menarik Ya. sekali. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Doni, Ya. SOS itu apa sih? SOS itu lebih cenderung lembaga pengasuhan untuk anak-anak. Oh, lembaga Khususnya, pengasuhan anak-anak. ya, khususnya anak yang yatim piatu atau anak yatim atau anak-anak yang perlu kita advokasi atau kita ajak untuk lebih baik pengasuhannya. Oh, seperti itu ya, lembaga pengasuhan. Dan tadi kalau nggak saya salah dengar bahwa SOS ini tidak hanya sebatas di lembaga di pendidikan saja, mengadvokasi mereka. Di bidang apa aja sih kira-kira, Pak Doni? Jadi selain kita mengambil mereka atau mengasuh mereka dari keluarga atau yang masih punya keluarga, itu juga kita bisa nantinya datang ke keluarganya yang bila mana anak tersebut masih punya keluarga inti, ya kita datang ke keluarganya untuk memberikan penguatan di berbagai aspek lah kehidupan, kayak Betul. kesehatannya, pendapatan ekonominya, lalu fasilitas-fasilitas dari pemerintah dan lain-lain. Wis, luar biasa ini ternyata. Perlu diacungkan jempol nih Pak Doni. Ada lagi, kira-kira kalau di dalam pengadvokasian atau pembinaan tadi apa, bahasanya, yang tadi pendampingan di pendidikannya, pendampingan di pendidikan, ada berapa model tuh yang dilakukan oleh SOS? SOS itu sendiri apa sih singkatannya? Tidak ada. Oh, tidak ada. SOS itu, kalau saya pikir saya ikut terlibat di SOS itu hanya tolong gitu kan. SOS itu cenderung kan, kalau di mana-mana kan SOS itu tanda Penolong gitu ya. tanda itu minta bantuan gitu. Nah, jadi SOS itu tidak ada singkatannya, tapi yang di belakangnya itu Children Village Indonesia, atau dulunya sempat tidak diperbolehkan pakai bahasa asing, namanya Desa Taruna. Oh, Desa Taruna. SOS Desa Taruna. Tapi sekarang kembali lagi menjadi SOS Children Village. Oh, itu ada ada beberapa model. SOS itu dalam pembinaan pendidikannya tadi, kalau dari bahasa yang disampaikan oleh Pak Doni itu ada Children Village ya, ada Family Strengthening Program. Oh. Jadi boleh disampaikan ya satu-satu. Kalau village itu, jadi bagaimana ketika kami artinya relawan-relawan atau volunteer SOS yang melihat ada anak-anak yang putus pengasuhan atau di jalanan, dia tidak ada orang tuanya, atau berkeliaran, atau yang
artinya tidak dalam pengasuhan yang baik, itu kita advokasi. Kita dirumahkan bawa, atau dibina ya di kita village itu. bawa, kita taruh di namanya village atau rumah tadi, desa taruna tadi. Itu dalam satu rumah, itu nanti di bagaimana mereka diciptakan seperti keluarga, ada ibu asuh, lalu anak-anaknya juga dengan umur yang berbeda satu sama lain, biar mereka terbentuk seperti keluarga. Diciptakan sebagaimana Diciptakan dalam sebagai sebuah keluarga sebuah yang keluarga gitu, yang layak. ada ibu, ada bapak, ada kakak, adik, ya seperti itu. Kalau di village itu hanya ibu saja. Oh, ibu ya. Ada ibu saja. Nah, ayahnya siapa? Kami semua. Oke. Yang merasa laki-lakinya ini adalah pembina harus menjadi ayah. Harus menjadi sebagai ayah, pembina ayah, seperti itu. Lalu di luar itu, di luar village atau di luar kampung desa taruna itu, kita ada di luarnya. Di luar itu adalah bagaimana kita tidak hanya membina anak-anak yang rawan pengasuhan atau yang putus pengasuhan tadi di dalam village, tapi kita bisa ciptakan di komunitas. Ya. Kita lihat di situ misalkan ada keluarga-keluarga intinya masih ada, misalkan ayah ibunya tidak ada, sudah almarhum, atau cuma ada ibunya saja tapi tidak mampu memberikan pengasuhan yang baik. Apakah kita bisa tempatkan pembina itu di keluarga yang lain, omnya atau uaknya atau saudara-saudara lain yang bisa membina. Seperti itu namanya strengthening programnya atau program penguatan di keluarganya di luar village. Boleh Pak Doni bisa disampaikan kepada kami, ada dua model kan, berarti kan dalam pembinaan kepada masyarakat yang kurang baik nasibnya, kalau dalam bahasa saya sederhananya kurang baik nasibnya. Nah, kalau yang di dalam village ini sendiri gitu, model pembinaannya seperti apa sih? Kalau pendidikannya seperti apa gitu? Kalau kesehatannya mungkin tadi ya, kalau ada yang sakit penanganan kesehatan. Tapi saya mungkin karena ini adalah di nuansa kita dan nuansa pendidikan gitu kan. Kalau di pendidikannya program apa saja sih yang memang mau diberikan kepada mereka ketika mereka ada di dalam village itu? Kalau yang di dalam village ini full, total bagaimana hak mereka sebagai anak yang yang berhak mendapatkan pendidikan yang layak di negara ini, mereka disekolahkan seperti biasa. Oh gitu. Seperti kita punya anak di rumah, ya kita ada orang tuanya memberikan pendidikan dan disekolahkan kemana yang mereka mau. Misalkan mereka mau di sekolah ini, bila mana mereka kapasitas punya keinginan dan punya mumpuni bisa masuk ke sekolah negeri, ya kita sekolahkan sekolah negeri. Betul ya. Begitupun yang swasta misalkan. Dan itu jenjangan nanti sampai misalkan dia dari kecil, dari bayi diasuh sampai dewasa, sampai berpendidikan dasar atau sekolah dasar, kita masukin sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi. Seperti itu. Sama seperti kita keluarga gini gitu. Sebagaimana peran orang tua yang harus memberikan pengasuhan kepada anaknya. Tetapi hari ini karena mereka sudah tidak memiliki orang tua, maka SOS hadir sebagai orang tua gitu ya. Oke, kalau yang di tadi apa? Yang family apa? Penguatan di keluarga. Hampir sama. Cuman di sini harus monitoringnya teman-teman yang kebetulan kami di Family Strengthening Program ini atau FS-nya ini kami teman-teman yang bertanggung jawab bagaimana bisa nanti memberikan pengasuhan, melihat perkembangannya mereka. Ya. Seperti itu, report lah. Kita bikin narasinya, kita bikin bagaimana cerita mereka, jurnal kegiatan mereka gitu. Kegiatan-kegiatan seperti apa, tetap kita awasi. Berarti kami harus selalu datang ke rumahnya. Misalkan ada 10 keluarga, ya kita datang ke 10 keluarga tersebut. Gitu. Kalau bahasa kami home visit. Gitu. Ya kita lihat perkembangan dari anak dari awal kenal sama kita, ketika kita masukin program pendidikan apa, ketika masukin kita wacana-wacana apa, itu kita lihat terus perkembangan si anak. Sama plus orang tuanya. Jadi tidak hanya anak saja, tapi orang tuanya juga atau pengasuhnya juga kita berikan yang terbaik. Seperti itu. Kalau boleh saya tahu lebih jauh tentang SOS ini Pak Doni, mohon maaf ya, mohon maaf sekali lagi. Biasanya bahwa setiap kegiatan sosial yang dilakukan oleh pihak manapun itu punya
punya tujuan dan punya misi ya. Misi, oke lah, kita tidak melihat dari misi mana, tetapi misi kemanusiaannya yang akan kita lihat. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya begini, ya seluruh seluruh kegiatan yang dilakukan itu tentunya membutuhkan biaya gitu kan. Pembiayaan diberikan oleh SOS dari mana sih? Mungkin teman-teman juga ingin tahu. Siapa tahu juga teman-teman banyak nanti yang mau kerja sama dengan, karena kalau saya melihat permasalahan pendidikan ini permasalahan semua, permasalahan negara, permasalahan kita, termasuk permasalahan SOS. Makanya SOS hari ini turun tangan gitu. Kira-kira dari mana sih dan seberapa jauh kekuatannya gitu? Ini dalam dapur ya. Bukan hanya dapur, mohon maaf. Gak ada masalah, gak ada masalah. Artinya kita juga harus terbuka. Betul. Supaya tidak ada sesuatu yang nanti misalkan maaf di negeri kita ini kan riskan ya. rawan sangka, rawan. Iya, betul. Wah, ini mau kristenisasi nih. Wah, ini mau Islamisasi. Gitu, mau Hinduisasi gitu ya. Atau ini mau dipartaikan ini gitu. Nah, kebetulan saya sambungin lagi ke persoalan awal, bahwa sepengetahuan saya mengenai bentuk SOS ini di dunia ini diawali di Austria sana. Yang tadi seorang tentara Perang Dunia Kedua yang namanya Pak Hermann Gemeiner, dia seorang tentara yang kasihan sama keberadaan korban-korban, anak-anak korban perang. Dia rangkul, dia ambil, dia taruh mau anaknya musuh, dia tampung dalam satu komunitas dan dia berikan yang terbaik hak-haknya untuk pendidikan segala macam, penghidupan sampai mereka merasa nyaman dan bisa mandiri. Nah, dari situ, dari bentuk-bentuk kegiatan mungkin Pak Hermann Gemeiner ini, banyak orang yang tahu, yang peduli. Akhirnya mereka membantu, saling membantu. Wah, ini memang mereka apa tadi kata Bapak itu, bagaimana kemanusiaannya itu tinggi. Membantu anak korban perang yang notabene biasa pembiaran, tidak diurus sama negara manapun, tapi diambil. Nah, dari situ mungkin banyak orang-orang yang peduli sama gerakan si Pak Hermann Gemeiner. Betul. Sampai yang namanya besar secara internasional, yang namanya SOS Children Village Internasional. Tapi kebetulan banyaknya di negara-negara berkembang. Betul. Tidak ada di negara maju kayak di Eropa sana, tidak ada. Tapi kalau di Asia, khususnya negara-negara baru merdeka, Vietnam, India, Bangladesh, itu pasti ada yang namanya SOS Children Village, karena negara-negara yang membutuhkan bantuan kemanusiaan. Nah, disitulah munculnya dan dimunculkan yang namanya SOS Children Village Internasional. Jadi diberikan pengelolaan dikembalikan ke negara-negara yang berkebutuhan tadi, kepada negaranya masing-masing, kepada artinya bukan negaranya, penggerak-penggerak kemanusiaannya. Ya, kami kalau di Indonesia ini masuknya lewat tentara juga. Di Bandung yang KPAD itu namanya Pak Agus Prawoto almarhum, tentara juga, kalau nggak salah kolonel. Pak Agus Prawoto nikah dengan orang Swiss, si ibu, si mami, lalu 1972 itu membesarkan SOS Children Village Indonesia di negeri ini. Oh, dari tahun 1972 maksudnya. Lalu, saya baru lahir 2 tahun itu. Sama. Donasinya dari mana? Ya, kalau saya bisa mengatakan bahwa orang-orang yang benar-benar peduli sama persoalan kemanusiaan. Termasuk di situ ada Michael Owen, di dalamnya ada sepak bola gitu yang saya tahu. Dari mana sih? Saya juga kepo kadang-kadang. Ini dari siapa aja? Iya, makanya saya tadi menanyakan ini, seringkali kan orang itu tadi kepo duluan, udah kepo baru mencibir duluan gitu, belum apa-apa, belum tahu, suka mencibir duluan, kepo duluan gitu Pak. Makanya jadi saya coba tadi saya garis bawahi hanya kemanusiaan saja, tidak punya misi dan visi lain kan gitu. Kemanusiaan melihat keprihatinan kan, berangkat dari keprihatinan dari teman-teman. Ya tadi pejuangnya kalau dilihat dari track record yang sudah dilakukan, tentunya dari kelas dunia sampai hari ini di tingkat Indonesia. Nah, kalau di Indonesia sendiri kira-kira Pak Doni sudah di mana saja ini garapan yang sudah dilakukan oleh SOS nih? Jadi ya karena luas Indonesia itu kan, masalahnya dari Papua sampai wilayah-wilayah yang teradvokasi atau adanya SOS itu biasanya Pak Jalal itu negara-negara pasca bencana. Betul. Biasanya pasca bencana. Yang sudah itu Aceh,
pasca tsunami. Ada Acehnya juga ada di Banda Aceh, ada di Melabo. Ya. Lalu pasca gempa Medan. Pasca gempa Medan itu di Medan kami ada. Lalu turun lagi ke sini. Kalau ke Jakarta memang itu ke Jakarta karena dulu pusat ibu kota negeri di Jakarta, berarti harus ada lah gitu minimal perwakilan kami di situ. Dan dulu zamannya Pak Harto kita dihibahkan 5 hektar di daerah Cibubur, itu diberikan yang terbaik SOS itu oleh Pak Harto. Lalu dari Jakarta itu, kalau Bogor itu hanya ada FS saja, program yang tadi family strengthening atau penguatan. Lalu ke pusatnya di Bandung, pusatnya sudah jelas SOS Children Village Indonesia di Jawa Barat, di Bandung ya, di Lembang. Lalu di Jawa Barat atau se-Indonesia? Se-Indonesia. Se-Indonesia itu di Bandung pusatnya. Lalu kita ke Yogyakarta juga pasca Gunung Merapi dan gempa itu kami ada FS juga. Lalu Semarang itu kita ada village. Lalu bergerak lagi ke Bali itu di Tabanan gitu kita ada village juga. Lalu ke Flores ya, itu kita ada juga. Lalu terakhir kami di Palu pasca tsunami. Berarti besok gitu. Pasca Semeru pasti insya Allah SOS ada di Semeru berarti ya? Insya Allah. karena Semeru juga berdekatan sama Jogja dan Semarang. Itu kawan-kawan cabang Jogja berarti yang akan kawan-kawan sana tuh yang advokasi, yang tanggap daruratnya nanti kawan-kawan di sana. Nanti biar mereka yang mengemas bagaimana haruskah diadakan di sekitar situ atau bisa bergabung ke Yogyakarta tengah gitu. Sana. Oke. Saya menarik tentang family strengthening ya. Strengthening. Penguatan. Family strength. Ya, supaya jadi strong gitu ya. Penguatan keluarga. Jadi penguatan di dalam keluarga ya. Penguatan di dalam keluarga. Ini menarik ini. Penguatan di dalam keluarga itu kan banyak faktornya gitu. Ada faktor di situ, faktor pendidikan, ekonomi, kesehatan. Kalau tadi disampaikan ada 9 faktor ya yang dikelola oleh SOS. Yang menjadi istilahnya concern saya, karena kita berbicara di sekitaran pendidikan. Penguatan di family strengthening ini atau strong ya, supaya menjadi strong keluarga itu tentunya tidak terlepas dari pendidikan nih Pak. Nah, apa sih program yang sudah dilaksanakan di dalam penguatan keluarga dari sisi pendidikannya Pak? Sepakat kenapa kita bicara pendidikan secara utuh. Contohnya begini saja simpel. Ketika kita menyekolahkan anak, saya orang tua, nyekolahin anak, berarti kita kan berharap anak kita dididik secara baik di sekolah tersebut. Betul. Paling lama berapa jam sih di sekolah? Paling lama 5 jam anak kita dididik di sekolah. Ketika pulang ke rumah, itu kan tanggung jawab saya lagi. Yang sekian jam, sisa 5 jam itu kan kita. Betul. Nah, ketika kita ingin mensinkronkan Pak Jalal atau Pak Johan sebagai gurunya, saya berikan, nih Pak, saya nitip anak saya disekolahin yang pintar. Bapak sudah mendidikan terbaik di sekolah, sudah menjadi cerdas, pintar. Pulang ke rumah, ayahnya tidak bisa mengikuti apa yang diberikan di sekolah. Itu tidak akan sinkron, saya pikir. Wah, ini menarik ini, karena kalau saya melihat konsep pendidikan itu 3 pilar utama pendidikan. Yang pertama adalah keluarga, yang kedua adalah sekolah, yang ketiga adalah lingkungan. Ini dipadukan semuanya di dalam program SOS, berarti kan pendidikannya, lembaga pendidikan, keluarga, nanti akan kembali. Yang ketiga adalah lingkungan. Nah, memang berbicara pendidikan bisa berhasil ketika dipadukan antara 3 komponen ini. Komponen ini harus berpadu. SOS hadir sebagai bagian dari lingkungan yang peduli terhadap pendidikan, terhadap istilahnya sebagai partner terhadap masyarakat yang memang kurang mampu, kurang tidak memiliki nasib yang baik gitu kan. SOS hadir, keluarganya juga dilibatkan ketika di family strength itu, penguatan keluarga itu. Nah, lembaga pendidikannya juga. Nah, ini bicara lembaga pendidikan yang menjadi mitra ya tentunya dengan SOS nih Pak, ceritanya. Boleh nggak sih
saya atau teman-teman yang lain bermitra dengan SOS ini, atau memang Bapak sudah punya mitra sendiri dengan SOS yang dikelola sehingga semua aspek kebutuhan di dalam pendampingan keluarga itu bisa berhasil, Pak? Jadi sebenarnya sih setali tiga uang, saya bilang ini semuanya bersangkutan kita ini. Betul. Ya mau PKBM-nya, kesetaraan, ya mau formal. Oh, ini sekarang Bapak sudah mengerjakan itu dengan PKBM juga ya? Ya. Jadi yang salah satunya PKBM lah, katakanlah PKBM. Yang notabene bagaimana ada si anak yang dari dampingan SOS tidak mau ke sekolah formal, berarti alternatifnya adalah non formal, yaitu PKBM. Seperti itu kan? Nah, saya kembali dulu kenapa saya sampaikan bahwa ini adalah kita harus mensinkronkan antara mau sekolah formal, mau non formal kepada si pengasuhan inti di rumahnya ini. Ini yang selalu digembar-gemborkan sama, mungkin cara berpikirnya Menteri Pendidikan pun sama. Oh, kata Pak Jalal tadi, lingkungan, lembaga pendidikan, rumah, sama lembaga pendidikan. Ini kan cuma gembar-gemboran saja, tapi siapa pelaku di lapangan sana yang untuk mengimplementasikan wacana tersebut? Ini yang jarang ditemukan, Pak. Betul. Bukannya artinya SOS sudah menemukan itu, tapi karena kita didasari oleh cara berpikir bule, mohon maaf tuh bule ini kan dikuatin sama kalian, kuatin semuanya. Jangan kalian ngandelin sekolah, tapi ketika anak itu pulang, anak-anak diacak lagi. Kembali lagi kepada norma yang ada di keluarganya, gitu. Normatif yang sudah dia terima, ya dia tidak akan ketemu lagi. Jadi buang-buang umur bahasa saya. Udah kesananya udah maksimal, kesini tidak maksimal. Jadi artinya di situ peran SOS, Pak. Peran SOS bagaimana menguatkan yang namanya keluarga, khususnya orang tuanya. Karena banyak di daerah-daerah itu yang kami dampingi, orang tuanya yang hanya berpendidikan SD, SMP. Lalu apa urusannya dengan kamu ingin menguatkan mereka? Ya harus dikuatin. Ketika anaknya dia bercita-cita, anak gua harus sampai universitas, disekolahin dia, ibunya atau ayahnya sampai SMP, disekolahin anaknya ke SMA, pulang anaknya, Pak ada PR, Ma ada PR, siapa yang bertanggung jawab? Nggak seimbang ya. Itu yang jadi pokok persoalan kami, supaya ngambil peran harus kita kuatkan dulu. Wah, ini non formal banget ini. Non formal banget ini. Ya, gini. Sebetulnya kalau berbicara apa yang disampaikan oleh Pak Doni tadi berkaitan pendidikan yang lebih pas ketika memadukan tiga unsur tadi, unsur lembaganya, keluarganya, dan lingkungan yang peduli terhadap ini non formal banget nih Pak. Bukan saya tidak anti formal ya, bukan itu ya. Maksudnya gini, ketika anak dibelajarkan baik sekolahnya dimanapun, nah ini ketika pulang ke rumah orang tuanya juga kan tadi dengan pendampingan tadi menguatkan keluarga, menguatkan anak, kalau berbicara keluarga kan secara keseluruhannya ya, pendampingan sejauh itu gitu kan. Nah hari ini apa yang sedang dikembangkan oleh pendidikan non formal itu pendidikan berbasis terhadap kurikulum berbasis personal gitu. Berarti ini sangat cocok ketika ini kalau dikolaborasikan dengan SOS yang memiliki program kepedulian terhadap keberlangsungan keluarga tadi gitu kan, penguatan keluarga tadi. Karena dengan SOS ini harus bukan dengan SOS ya, dengan kurikulum ini harus adanya kerjasama antara orang tua dengan keinginan siswa dan si pendidik juga lingkungan tadi gitu. Dalam pembiayaannya bisa diserahkan kepada orang tua dan kepada lingkungan tadi, dalam pendidikannya diserahkan kepada lembaga pendidikan yang mau mengarahkan anak tadi kemana gitu Pak. Ini kira-kira harapan Bapak terhadap pendidikan yang lebih kurikulum yang memang nanti akan diberikan kepada untuk lebih memudahkan yang akan diberikan kepada masyarakat itu yang seperti apa sih Pak? Kalau saya pikir ada dua Pak, ada dua bicara pendidikan non formal ya, non formal ini kan, non formal bagi saya adalah bagaimana bisa membantu atau mengakomodir warga negara yang putus sekolah membutuhkan pendidikan dasar dari adanya non formal. Ini perlu kita sinergikan dengan yang namanya lingkungan atau stakeholder. Atau relawan-relawan atau penggerak pendidikan yang peduli. Ini dulu. Intinya artinya bagaimana kita juga punya satu pemikiran bahwa
semua bicara pendidikan adalah menjadi tanggung jawab bersama. Jadi kalaupun saya naif juga kalau misalnya kita hanya berharap sama keberadaan pemerintah, Betul. tidak ditopang sama lingkungan dan keluarga, ini tidak akan ketemu. Betul, semuanya. betul. Jadi kalau bagaimana secara utuh bicara kurikulum untuk yang kita bisa berikan kepada pendidikan di non formal ini adalah seperti yang tadi tersampaikan oleh sempat saya dengar dari Pak Jalal gitu mengenai bagaimana kita bisa membangun tempat-tempat buat, kalau bahasa kursus terlalu Life skill ya, life skill. terlalu formal, tapi pelatihan lah, keterampilan. pelatihan atau pembinaan atau apapun yang namanya, kalau bahasa keren workshop gitu, itu yang harus diberikan terhadap warga negara, khususnya yang membekali mereka dengan kemampuan keterampilan. Nah, saya pikir kurikulum apa sih yang bisa membawahi itu semua gitu. Kita ada, sebetulnya ada, kita punya Pak. Sebenarnya kita punya, kesetaraan itu Pak. Punya itu. Bagilah berarti. Nanti dibagi keterampilan tadi berbasis pendidikan kesetaraan berbasis life skill. Nanti kita coba kolaborasi Pak. Siap. Untuk mengenal lebih jauh tentang keberadaan SOS ini, saya akan coba tampilkan web yang mengulas tentang kegiatan-kegiatan SOS tersebut. Jadi Bapak Ibu tinggal bisa melihat, bisa dicari, tinggal searching aja. Bagi barangkali yang mau ikut terlibat di dalam kegiatan SOS, ada sos.or.id. Ini dukungan Anda media, ini sponsorshipnya, ini kegiatannya sudah menyebar di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 wilayah di kegiatan. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan podcast terakhir yang ke-40 ini, yaitu membangun jejaring dalam rangka mencerdaskan anak bangsa yang dibangun oleh Pak Doni melalui kegiatan pendidikan kesetaraan bekerja sama dengan SOS ya, dengan SOS. Terima kasih, sampai jumpa nanti di tahun 2022 dengan pola podcast dan TV Tara yang terbaru. Salam tutor bangkit, memperkokoh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.